Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Merani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas penyebab kematian ikan mas koki di tank akuarium maupun kolam-kolam yang kita miliki, teman-teman. Selain itu, saya akan berbagi tips bagaimana agar ikan mas koki kita tetap bertahan hidup di dalam tank akuarium maupun di kolam-kolam, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Merani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Merani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Pertama saya akan menjelaskan penyebab dari kematian ikan mas koki yang kita pelihara di tank akuarium maupun kolam-kolam, teman-teman. Nah, penyebab kematian ikan mas koki ini beragam, teman-teman ya. Mulai dari keadaan cuaca ya, perubahan cuaca dari misalnya musim kemarau ya ke musim penghujan. Tentu saja suhu ya di dalam lingkungan kita itu dari yang tadinya terik panas ya berubah menjadi sedikit lebih dingin ya teman-teman ya. Nah, jadi perubahan suhu itu dapat menyebabkan kematian dari ikan mas koki kita. Yang kedua, pH air, teman-teman. Jadi pH air ya, mungkin di lingkungan rumah kita itu pH airnya berubah atau air sumur kita itu pH-nya berubah. Jadi ketika kita masukkan ke akuarium, ternyata ikan mas koki kita tidak menerima dan akhirnya mati, teman-teman. Yang ketiga, ya dari makanan ikan tersebut, teman-teman. Nah, jadi kita harus seleksi ya makanan yang kita berikan ke ikan mas koki kita. Bisa saja pelet yang kita beli itu sudah expired atau sudah kadaluarsa, teman-teman. Jadi menyebabkan ikan kita jamuran dan akhirnya mati, teman-teman. Selain itu yang saya ketahui ya penyakit ikan. Kemudian penyakit ikan itu ya beragam, dari sisik nanas, kemudian drop eye, kemudian juga jamuran dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi itulah penyebab yang saya ketahui tentang kematian dari ikan mas koki kita. Selain itu ya ada penyebab kematian yang disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, teman-teman. Misalnya ketika kita beli ikan mas koki dari toko akuarium maupun seller atau penjual ikan mas koki, kita langsung masukkan ikan yang kita beli tadi ke dalam tank. Ternyata ikannya tidak menerima ya perubahan suhu, perubahan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga ikan langsung mati, teman-teman. Jadi setelah saya jelaskan penyebab kematian dari ikan mas koki, saya akan bahas bagaimana tips dan trik agar ikan mas koki kita tetap bertahan hidup di dalam tank akuarium maupun di kolam-kolam yang kita miliki, teman-teman. Langkah yang pertama, ketika kita mau beli ikan, kita lihat terlebih dahulu ikan yang mau kita pelihara di dalam tank akuarium maupun kolam. Jadi kita seleksi ya, misalnya kita ke toko ikan atau ke tempat seller penjual ikan mas koki. Kita lihat ikannya ya berenangnya lincah, kemudian diberi makan dia langsung makan, kemudian juga ikannya tidak kondisi diam di lantai akuarium maupun diam di atas akuarium, teman-teman. Walaupun ya jenis ikan yang kita beli itu mungkin jenis yang bagus ya, misalnya oranda lah, boleh katakan ikan oranda misalnya ya, jenisnya bagus ya, warnanya bagus, tapi kalau keadaannya tidak sehat, untuk apa kita beli, teman-teman? Jadi usahakan yang pertama kita beli ikan itu yang sehat, kemudian warnanya cerah. Dan ketika di tempat kita beli tadi, di
toko ikan maupun tempat seller tadi, ketika dikasih makan ikannya langsung mau makan, artinya ikannya sehat. Nah, jadi itu modal pertama ketika kita mau melihara ikan mas koki. Yang kedua teman-teman, setelah kita beli, jangan kita langsung masukkan ke dalam tank. Contohnya ya, kita beli ikan nih, kita didalamkan dalam kantong plastik biasanya, langsung kita lepaskan di dalam tank akuarium kita. Pada akhirnya kalau misalnya ikannya punya daya tahan tubuhnya tinggi ya, mungkin dia bisa bertahan hidup. Tapi kalau misalnya ikan ya sudah terbiasa di lingkungan, misalnya di tempat seller-sellernya itu misalnya ya pH-nya sekian, kemudian juga lingkungannya misalnya tanknya besar ya, luas misalnya ya, atau dia di dalam kolam, masuk ke dalam tank akuarium yang ukurannya mungkin ya tidak sama dengan lingkungannya, maka dia akan stres dan akhirnya mati teman-teman. Jadi langkah pertama, jangan dibuka dulu kantong plastik tempat ikannya, kita biarkan ikannya di dalam atau di permukaan air di sini, atau istilahnya aklimasi, misalnya aklimasi ya, taruh di sini di atas ya, biarkan selama 15 menit sampai 25 menit ya, baru dibuka kantongnya. Dan membuka kantongnya itu kita masukkan dulu air dari akuarium kita teman-teman. Jadi airnya bercampur dengan air yang ada di kantong, baru kita lepaskan seperti itu. Jadi langkah yang kedua seperti itu. Yang ketiga, ketika ikan sudah masuk ke dalam tank akuarium ya, ada baiknya langsung diberi garam ikan teman-teman, biar ikannya tidak stres dan juga ikan yang baru kita beli tidak dibully ataupun diganggu oleh ikan lain. Jadi ikannya langsung akrab ya, tidak stres, dan juga ikannya bisa berinteraksi dengan ikan-ikan yang ada di tank kita sebelumnya. Yang keempat teman-teman, ketika kita mau beli ikan ya, jangan kita masukkan sepadat mungkin teman-teman. Ikan mas koki memang ikan yang harus kita pelihara itu lebih dari 5 ekor dalam tank akuarium, supaya satu keindahannya terlihat, kemudian juga ikan ini memang ikan yang dipelihara di dalam tank itu bergerombol ya, memang dalam jumlahnya agak banyak. Memang sih penghobi biasanya lebih di atas 5 ekor di dalam satu tank akuarium. Jadi keindahannya terlihat, kemudian juga ikannya bervariasi ya. Jadi jangan terlalu padat di dalam satu tank teman-teman. Contoh di tank saya ini yang 50 x 50 x 50 ini ya. Nah ikannya cukup 5 ekor saja teman-teman, tidak lebih. Karena sebelumnya saya isi ini 9 ekor ya. Memang sih masih bisa bergerak ikannya, cuma terlalu padat. Jadi saking padatnya tadi ya di tank akuarium kita, maka ikan itu akan berebut oksigen, kemudian juga berebut tempat untuk berenang. Jadi tabrak-tabrakan dan akhirnya luka di tubuhnya dan ikannya akan mati teman-teman. Selanjutnya yang kelima, ketika ikan kita sudah menunjukkan gejala sakit, misalnya sakit jamuran, kemudian sisik nanas, ataupun ikannya berdiam diri di lantai akuarium teman-teman, di lantai akuarium maupun di bagian permukaan air. Nah kita perhatikan, artinya ikan kita tadi terkena penyakit. Jadi jika ikan kita terkena penyakit, langsung kita obati ya teman-teman ya, kita karantina, kita ambil mana ikan yang sakit, kita karantina ya, kita obati, kasih garam ikan ataupun kasih metilan blue dan obat ikan lainnya. Jadi ikan yang sakit tadi ya mudah-mudahan sembuh dan akhirnya bisa kita pelihara lagi di dalam tank. Nah itu artinya kita merawat ikan-ikan kita teman-teman. Jadi bagaimana kita mau ikan kita hidup terus-menerus di dalam tank akuarium kalau kita malas merawat akuarium kita, air kita, kemudian ikan kita teman-teman. Nah 3 aspek tadi harus kita pahami juga. Merawat air ya, artinya kita membersihkan air,
kemudian mengganti media filter, dan juga mengganti airnya teman-teman, mengganti air yang membuat filtrasi ya, dan menyediakan air yang cocok untuk ikan mas koki, artinya air yang bersih, jernih, yang sehat untuk ikan mas koki kita. Yang terakhir teman-teman, tidak kalah pentingnya juga ketika kita memelihara ikan di dalam tank maupun di dalam kolam, berilah kasih sayang yang sepenuhnya untuk mereka. Artinya mereka adalah makhluk hidup ya, kita sayangi ya, kita kasih makan, kemudian kita rawat, dan juga kita perhatikan teman-teman seperti hewan-hewan yang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau mau ikan kita bertahan hidup, kita perawat, kita rawat, kemudian airnya kita ganti, dan juga pilihlah ikan yang sehat untuk kita pelihara di tank akuarium, supaya ikannya akan bertahan hari demi hari, bulan demi bulan, dan bahkan tahun demi tahun teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana penyebab dari kematian ikan mas koki dan tips cara memelihara ikan mas koki agar ikan mas kokinya tetap bertahan hidup ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun teman-teman. Sekian dulu video dari saya kali ini. Sebelum saya akhiri, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.